Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, jangan masuk ke kamar mandi sebelum Anda nonton video ini sampai habis. Bapak, Ibu, para pejuang kesehatan yang saya cintai di seluruh Indonesia, hentikan sejenak apapun yang sedang Anda lakukan. Bagaimana jika saya katakan bahwa kamar kecil di rumah Anda, tempat Anda membersihkan diri setiap hari, ternyata adalah tempat eksekusi mati paling sering bagi para lansia? Bagaimana jika saya katakan bahwa kebiasaan mandi yang Anda anggap sepele, jam mandi yang Anda pilih sesuka hati, ternyata adalah pemicu nomor 1 dari serangan jantung mendadak dan paru-paru basah yang mematikan? Ya, Anda tidak salah dengar. Ribuan lansia meninggal di kamar mandi, ditemukan tergeletak kaku, tanpa busana, hanya karena mereka menyiramkan air dingin ke kepala di jam yang salah. Ini adalah tragedi nasional yang sunyi. Selamat datang kembali di channel perjuangan kita, Klinik Sehat Lansia. Saya Dr. Slamet Wibowo. Hari ini saya akan bongkar tuntas jam-jam setan untuk mandi yang wajib Anda hindari dan ritual mandi penyelamat jantung yang bisa memperpanjang usia Anda. Sebelum saya selamatkan nyawa Anda dengan informasi ini, saya ingin kita bersatu. Tulis nama dan asal kota Anda di kolom komentar sekarang juga. Dan jujur, jam berapa biasanya Bapak Ibu mandi? Tuliskan, mari kita cek apakah itu jam maut atau bukan. Bapak Ibu yang saya hormati, selama lebih dari 3 dekade saya mengabdikan diri sebagai dokter, tidak terhitung berapa kali saya menerima telepon darurat atau pasien UGD yang datang dalam kondisi basah kuyup, berbalut handuk, dengan bibir membiru dan napas yang sudah putus-putus. Keluarga menangis histeris, "Dok, Bapak tadi cuma mau mandi sore, tiba-tiba bunyi gedebuk dan tidak bangun lagi." Hati saya hancur setiap kali mendengarnya. Mereka bukan korban kecelakaan lalu lintas. Mereka adalah korban dari ketidaktahuan tentang fisiologi tubuh lansia. Tubuh kita di usia 60 tahun ke atas itu sudah berbeda, Bapak Ibu. Pembuluh darah kita sudah kaku seperti pipa tua yang berkarat. Jantung kita sudah tidak sekuat mesin baru. Kulit kita sudah menipis dan tidak tahan suhu ekstrim. Saat Anda memaksakan diri mandi di jam-jam terlarang dengan cara yang salah, Anda sedang melakukan uji nyali yang mempertaruhkan nyawa. Saya teringat kisah memilukan Pak Rustam, 68 tahun, pensiunan guru dari Malang. Beliau orang yang sangat bersih. Suatu malam, beliau merasa gerah dan lengket karena cuaca panas. Jam 10 malam, beliau memutuskan untuk mandi jebar-jebur pakai air dingin dari bak mandi. Biar segar, biar bisa tidur, pikirnya. Itu adalah pikiran terakhir beliau. 5 menit kemudian, istrinya menemukan Pak Rustam sudah tergeletak di lantai kamar mandi, memegang dada kirinya. Serangan jantung masif akibat cold shock response atau kejutan dingin. Pembuluh darahnya menyempit mendadak, jantungnya berhenti berdetak karena kaget. Beliau meninggal di tempat yang seharusnya membersihkannya. Kisah Pak Rustam ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Jangan biarkan kamar mandi menjadi kuburan kita. Hari ini saya akan jelaskan secara mendalam mengapa mandi di jam tertentu bisa menyebabkan paru-paru Anda terendam cairan, paru-paru basah, dan jantung Anda berhenti berdetak. Saya akan ajarkan teknik mandi yang benar, urutan menyiram air yang aman,
agar mandi menjadi terapi, bukan bunuh diri. Mari kita mulai dengan membongkar musuh pertama, paru-paru basah, pneumonia atau efusi pleura. Istilah ini sangat ditakuti oleh orang tua kita dulu dan mereka benar. Di dunia medis, ini adalah kondisi di mana paru-paru meradang, terisi cairan atau nanah, membuat Anda sesak napas seperti tenggelam di daratan. Dan penyebab utamanya bagi lansia, mandi malam hari dengan air dingin. Bapak, Ibu, dengarkan logika tubuh ini baik-baik. Di malam hari, suhu tubuh kita secara alami mulai turun untuk persiapan tidur. Metabolisme melambat, detak jantung melambat. Jika di saat kondisi tubuh sedang turun mesin ini, Anda guyur dengan air dingin, apalagi di daerah yang udaranya sudah dingin atau lembab, tubuh akan mengalami stres termal yang luar biasa. Pembuluh darah di kulit akan menyempit drastis vasokonstriksi untuk menahan panas. Darahnya akan dipaksa masuk ke organ dalam termasuk paru-paru dengan tekanan tinggi. Tekanan ini ditambah dengan sistem imun yang melemah karena kedinginan membuat paru-paru rentan terhadap infeksi bakteri dan penumpukan cairan. Anda mungkin tidak langsung sakit malam itu, tapi besoknya Anda mulai batuk-batuk. Lusa, napas mulai berat. Seminggu kemudian, Anda sudah sesak napas hebat dan harus dirawat di ICU dengan selang oksigen. Itu bukan masuk angin biasa. Itu adalah paru-paru Anda yang sedang tenggelam. Saya punya pasien Bu Sumiati, 70 tahun dari Puncak Bogor. Beliau punya kebiasaan mandi jam 8 malam pakai air sumur yang dinginnya minta ampun. Beliau bilang, "Sudah biasa dok, biar bersih mau sholat Isya." 3 tahun beliau lakukan itu. Akhirnya, beliau datang ke saya dengan wajah bengkak, napas bunyi ngik-ngik, dan ronsen paru-parunya penuh bercak putih, cairan. Paru-paru basah akut. Kami harus menyedot cairan dari paru-parunya. Sakitnya luar biasa. Beliau menyesal seumur hidup. Andai saya tahu mandi malam itu bahaya, saya cukup wudhu saja pakai air hangat, rintihnya. Jangan sampai Anda menjadi Bu Sumiati berikutnya. Musuh kedua yang lebih ganas, serangan jantung dan stroke di kamar mandi. Ini sering terjadi di pagi buta atau saat mandi setelah berkeringat. Bapak Ibu, pernahkah Anda mendengar istilah angin duduk? Dalam dunia medis, itu seringkali adalah angina pectoris atau serangan jantung. Dan pemicu utamanya di kamar mandi adalah perubahan suhu mendadak. Bayangkan ini, Anda baru pulang dari jalan pagi atau berkebun. Badan berkeringat, suhu tubuh panas, pembuluh darah sedang melebar. Lalu, karena ingin segar, Anda langsung masuk kamar mandi dan biur, menyiramkan air dingin langsung ke kepala atau badan. Ini adalah tindakan bunuh diri. Saat air dingin itu menyentuh kepala yang panas, sensor suhu di otak akan panik. Otak akan mengirim sinyal darurat, "Dingin, bahaya, sempitkan pembuluh darah sekarang." Pembuluh darah di seluruh tubuh akan mengkerut secara tiba-tiba dalam hitungan detik. Tekanan darah akan melonjak naik seperti roket. Jantung yang tadinya memompa santai, tiba-tiba harus memompa melawan tekanan yang sangat tinggi ini. Jika jantung Anda sudah tua, sudah ada sumbatan sedikit saja, ia tidak akan kuat. Ia akan macet, berhenti, korsleting. Itulah saat Anda jatuh terduduk, memegang dada,
gelap, dan selesai. Atau, tekanan darah yang melonjak itu akan menjebol pembuluh darah halus di otak Anda. Pecah. Jadilah stroke pendarahan di kamar mandi. Lantai kamar mandi yang licin dan keras akan menyambut kepala Anda. Inilah skenario terburuk yang merenggut nyawa jutaan lansia. Jadi, kapan jam terlarang itu? Catat baik-baik, jam terlarang pertama, 30 menit setelah beraktivitas fisik atau berkeringat. Jangan langsung mandi, tunggu suhu tubuh normal, keringat kering dulu. Jam terlarang kedua, di atas jam 6 sore hingga tengah malam menggunakan air dingin. Jika terpaksa harus mandi karena kotor, wajib pakai air hangat, jangan tawar-menawar. Jam terlarang ketiga, subuh buta, sebelum subuh, dengan air dingin sedingin es. Jika Anda tidak kuat dingin, jangan memaksakan diri mandi keramas air dingin jam 3 pagi. Itu menyiksa jantung. Lalu, bagaimana caranya kita mandi agar selamat? Bagaimana cara mandi yang justru membuat jantung kuat dan panjang umur? Tenang Bapak Ibu, saya tidak akan membiarkan Anda kotor dan bau. Ada ilmunya. Ada ritual mandi anti-stroke yang diajarkan oleh para ahli fisiologi dan sejalan dengan sunnah Nabi. Rahasia pertama, jangan siram kepala duluan. Ini adalah kesalahan 90% orang Indonesia. Menyiram kepala duluan saat tubuh masih kering dan suhu berbeda adalah pemicu stroke nomor 1. Kepala adalah pusat saraf, pusat sensor suhu. Jika kepala kaget, seluruh tubuh kaget. Rahasia kedua, mulai dari kaki. Basuhlah kaki Anda terlebih dahulu. Siram telapak kaki kanan, lalu kiri. Naik ke betis, naik ke lutut, naik ke paha. Biarkan saraf-saraf di kaki mengirim sinyal ke otak. Ada air, suhunya sekian, bersiaplah. Ini memberi waktu bagi jantung dan pembuluh darah untuk beradaptasi, aklimatisasi. Setelah kaki, baru siram perut, lalu bahu kanan, bahu kiri. Terakhir, barulah kepala. Dengan cara bertahap ini, tidak ada kejutan, tidak ada lonjakan tekanan darah, jantung tetap tenang. Rahasia ketiga, gunakan air hangat, suam-suam kuku. Bagi lansia, air hangat adalah sahabat. Ia melebarkan pembuluh darah, vasodilatasi, menurunkan tekanan darah, dan merilekskan otot yang kaku. Mandi air hangat adalah terapi bagi jantung lansia. Jangan merasa bersalah atau merasa tidak kuat kalau tidak mandi air dingin. Itu bukan tanda kelemahan, itu tanda kebijaksanaan menjaga nyawa. Rahasia keempat, jangan kunci pintu kamar mandi rapat-rapat jika Anda sendirian atau merasa tidak enak badan, atau pasang pegangan handlebar di dinding. Banyak lansia meninggal karena jatuh terpeleset dan tidak ada yang bisa menolong karena pintu terkunci dari dalam. Beritahu orang rumah jika Anda mau mandi. Bapak, Ibu yang saya cintai, mandi seharusnya membersihkan, bukan mematikan. Tubuh Anda adalah amanah yang sudah menemani Anda berjuang selama 60-70 tahun. Jangan khianati dia di masa tuanya dengan guyuran air dingin yang menyiksa di jam yang salah. Ingatlah Pak Rustam, ingatlah Bu Sumiati. Jangan biarkan nasib mereka menimpa Anda atau pasangan tercinta Anda. Paru-paru basah itu nyata dan itu menyakitkan. Serangan jantung di kamar mandi itu nyata dan itu mematikan. Mulai hari ini, berjanjilah pada diri sendiri,
Ubah kebiasaan mandi Anda. Mandilah saat matahari masih ada. Gunakan air hangat jika hari sudah gelap atau tubuh sedang tidak fit. Siramlah dari kaki, muliakan tubuh Anda. Jika Bapak dan Ibu merasa video dari Klinik Sehat Lansia ini telah menampar kesadaran Anda, telah menyelamatkan Anda dari potensi bahaya nanti sore, tolong saya memohon dengan sangat, hancurkan tombol like itu. Dan yang paling penting, bagikan video ini sekarang juga ke grup WhatsApp keluarga besar, ke grup pengajian, ke grup alumni, ke tetangga sebelah rumah. Satu share dari Anda bisa jadi menyelamatkan seorang kakek dari serangan jantung besok pagi, bisa menyelamatkan seorang nenek dari paru-paru basah bulan depan. Jangan putus di Anda, jadilah pahlawan bagi sesama lansia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di video selanjutnya saya akan bongkar rahasia 5 makanan yang bikin lutut kering dan nyeri yang sering dimakan saat sarapan. Anda tidak mau ketinggalan itu. Saya, Dr. Slamet Wibowo, mendoakan Bapak Ibu panjang umur, sehat walafiat, dan mandi dengan aman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.